Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini, kita akan membahas topik kelanjutan dari pertemuan keempat sebelumnya, yaitu ada WebKit View. Nah, apa-apa aja kira-kira yang kita akan bahas ya pada pertemuan kelima hari ini yang mengenai WebKit View. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen ya, interface pengguna yang penting di dalam pengembangan aplikasi Android. Nah, komponen-komponen ini nantinya akan membantu ya memperkaya pengalaman si pengguna, tetapi juga akan mempermudah interaksi antara pengguna dan aplikasi. Nah, nantinya setiap komponen ini akan memiliki beberapa fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam aplikasi mobile. Nah, mulai dari komponen teks yang memudahkan untuk mengumpulkan data seperti auto complete text view dan multi auto complete text view, sehingga nantinya komponen visual ini ya seperti image view dan review semuanya memiliki peran penting di dalam membuat aplikasi yang sifatnya itu interaktif dan fungsional. Nah, mari kita akan melihat ya, kira-kira apa-apa saja fungsi dari ke poin-poin ini ya, bagaimana nanti penggunaan di dalam meningkatkan kualitas aplikasi ya, yaitu ada auto complete view, kemudian ada multi komponen view, lalu ada list view, date and time, kemudian map view dan web view, image view dan sekitar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 poin yang akan saya bahas pada pertemuan hari ini. Oke, yang pertama itu ada tentang auto complete view. Nah, ini merupakan suatu subclass ya dari sebuah edit text ya yang terdapat di Android Studio yang nantinya akan menyediakan kemampuan untuk menampilkan daftar saran otomatis ya ketika si pengguna nantinya akan mengetikkan sebuah karakter di dalamnya. Nah, WebGL ini nantinya akan sangat berguna ya untuk memberikan saran atau masukan berdasarkan inputan dari si pengguna. Baik itu seperti ada nama negara, kemudian kota, ataupun produk. Nah, dengan menggunakan autocomplete text view, nanti si pengguna atau user dia dapat ya untuk mengisi teks lebih cepat karena pilihan yang relevan dia akan langsung muncul sehingga nantinya meningkatkan efisiensi saat kita akan memasukkan suatu data. Dan di sini ada beberapa atribut ya yang biasanya yang sering digunakan oleh pemrograman oleh si programmer ya untuk menentukan dari auto completive view. Nah, yang pertama ada Android Completion Threshold. Ini merupakan suatu ini ya nantinya akan menentukan jumlah karakter yang harus diketik ya oleh si pengguna ya sebelum daftar saran itu muncul. Contohnya misalnya kita bisa menggunakan Android Completion Threshold 1 yang artinya daftar saran ini akan muncul setelah si pengguna mengetik satu karakter gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada Android drop down width. Ini biasanya atribut ini akan mengatur itu lebar dari drop down yang muncul ketika ada saran yang akan ditempelkan. Ya, contohnya biasanya kita menggunakan uh, match parent ya, yang artinya lebar dari drop down ini akan disesuaikan dengan lebar dari si parent tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada Android drop down height ya. Ini biasanya mengatur ya tata letak tinggi dari drop down yang akan muncul. Contohnya kita biasanya menggunakan itu 200 dp ya, yang artinya tinggi drop down itu dibatasi hingga 200 dp gitu. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Jadi memudahkan untuk orang menginput datanya nantinya. Oke, kemudian yang keempat, ini ada Android Hit ya. Ini nantinya akan menampilkan sebuah teks ya petunjuk ya di dalam input ya ketika field tersebut masih kosong ya. Nantinya akan membantu si pengguna memahami berbagai jenis data yang diharapkan atau yang dimasukkan nantinya. Contohnya misalnya kita bisa menggunakan Android titik dua hit sama dengan ketik ya nama negara. Jadi dia akan menampilkan teks atau petunjuk ya yang akan menyarankan si user atau pengguna nantinya untuk mengetik nama negara atau instruksi yang dibuat sebelumnya. Jadi kalau kita di situ tertulis muncul ketik nama negara, berarti kita harus menginfokan nama negara. Atau bisa pun juga kita mengetikkan nama lengkap, kita harus membuat nama lengkap di situ ya. Nah, kemudian masuk ke ini ya, ini adalah contohnya ya, adik-adik semua. Ini merupakan contoh atau gambaran dari auto complete text view. Jadi saat kita mengetik satu huruf saja, dia akan muncul di bawahnya ya, seperti ini dia.
Oke, kemudian ke poin ke-9, ini merupakan ini ya versi lanjutan dari autocomplete text view di Android. Jadi ini mirip ya dengan autocomplete text view. Nah, multi autocomplete text view ini akan memungkinkan nantinya si pengguna ya untuk memilih lebih dari satu opsi gitu ya. Nah, setiap pilihan ini akan dipisahkan, misalnya dengan tanda koma, kemudian dan lain sebagainya, sehingga nanti cocok untuk sebuah input teks yang melibatkan banyak kata kunci ya. Nah, di sini untuk multi autocomplete text view ini ada beberapa atribut ya yang sering digunakan di dalam pemrograman Android ya. Nah, ini yang pertama ada Android completed text flow ya. Ini merupakan atribut yang tersedia di XML ya, yang akan digunakan nantinya untuk mengatur sejumlah karakter, sekarakter minimum yang harus diketik ya oleh si pengguna sebelum autocomplete text view ini mulai menampilkan daftar dan saran ya. Dengan kata lain, dia akan menentukan ya ambang batas di mana fitur autocomplete ini dia akan aktif gitu ya. Kemudian yang kedua ini ada Android type. Nah, ini merupakan sebuah atribut ya yang akan digunakan pada komponen edit text ya dan turunannya ya seperti auto complete text view di dalam pemrograman Android. Nah, atribut ini biasanya digunakan nantinya untuk menentukan jenis input ya atau tata letak keyboard yang akan ditampilkan ketika si pengguna dia akan berinteraksi dengan komponen dari input text tersebut. Nah, dengan mengatur kita bikin ya Android input tipe nanti kita akan mengoptimalkan pengalaman si pengguna nanti untuk memunculkan jenis keyboard ya atau format yang sesuai dengan konteks inputan tersebut. Nah, ini contohnya ya tampilannya seperti ini ya. Kita lanjut lagi. Kemudian kita masuk ke poin ke-10 ya. Di poin 10 kita akan masuk list view ya. Nah, list view ini ya merupakan suatu widget di Android ya yang nantinya akan menampilkan daftar item ya secara vertikal. Nah, di mana nantinya setiap item ini akan disusun ya berurutan baik itu dari atas maupun dari bawah ya. Jika jumlah item itu lebih banyak ya dari tinggi yang ditampilkan, maka si pengguna dia dapat men-scroll daftar tersebut untuk melihat item yang lainnya sampai paling yang bawah. Nah, list view ini biasanya digunakan nantinya untuk menampilkan data yang bersifat dinamis ya dalam baik itu dalam bentuk daftar, kemudian ada seperti daftar kontak, kemudian daftar produk dan daftar pesan gitu ya. Nah, di sini juga di list view dia akan terdapat ya beberapa atribut yang biasa digunakan ya. Yang pertama, di sini ada tentang Android driver ya. Nah, Android driver ini nantinya akan digunakan di dalam list view untuk menentukan elemen pembatas ya antara item-item di dalam daftar. Nah, pembatas ini nanti akan membantu memisahkan setiap item sehingga tampilan daftar itu menjadi lebih terstruktur dan mudah dibaca nantinya. Kemudian yang kedua ada Android ini ya apa divider height ya. Ini biasanya atribut ini digunakan ya untuk menentukan tinggi pembatas antar item dalam daftar pada list view. Nah, atribut ini nantinya akan memungkinkan kita ya untuk mengatur beberapa apa ya, seberapa besar ya ruang yang akan ditinggalkan antara item-item di dalam sebuah daftar sehingga nanti akan meningkatkan keterbacaan atau estetika di dalam suatu tampilan gitu ya. Kemudian yang ketiga ini ada Android Choice Mode ya. Nah, ini biasanya akan digunakan nantinya untuk menentukan apakah si pengguna dia dapat memilih ya satu atau lebih item ya dari daftar dari si list view. Nah, dengan kita mengatur ini nantinya kita dapat mengontrol ya interaksi si pengguna dengan item di dalam sebuah tuh daftar nantinya. Oke, contohnya seperti ini ya dari semuanya ya. Kalau kita klik dia akan muncul beberapa item ya. Jadi kita tinggal pilih. Di sini kebetulan cuma ada 4, tapi kalau ada lebih di sini bisa dia akan muncul suatu scroll ya, scroll tanda kayak batang gitu ya. Jadi kita bisa scroll ke bawah ataupun ke atas gitu. Oke, kemudian kita masuk ke poin 11. Nah, di sini ada grid view. Nah, ini grid view ini ya. Di dalam Android ini, dia akan menampilkan sebuah data dalam bentuk grid atau tabel ya. Yang dapat digulir atau di-scroll gitu ya. Dan nantinya, setiap item dia akan ditampilkan di dalam beberapa kolom ya. Sehingga nanti di grid view dia lebih cocok ya untuk data yang sifatnya visual ya. Seperti galeri gambar atau data produk dengan gambar dan teks gitu ya. Nah,
Di grid view juga ya terdapat ada beberapa atribut yang bisa digunakan ya. Yang pertama adalah ada Android 6 column. Nah, ini biasanya digunakan nanti untuk mengatur ya, mengatur jumlah kolom di dalam tampilan grid view. Nah, ini atribut ini nantinya akan menentukan seberapa banyak kolom ya yang akan ditampilkan secara horizontal di dalam suatu grid. Contohnya misalnya seperti ini. Jika kita menetapkan Android 6 kolom sama dengan 2, maka grid view dia akan selalu menampilkan dua kolom ya terlepas dari ukuran dari berbagai macam layar perangkat gitu. Jadi dia akan menyesuaikan kalau kita bikin dua ya dua dia ya. Kemudian contoh kedua bisa juga kita menggunakan Android kolom auto fit ya. Jadi jumlah kolom nanti akan menyesuaikan secara otomatis ya sesuai dengan ukuran layar dan lebar kolom yang telah ditentukan gitu ya. Nah, grid view ini akan mengatur jumlah kolom yang sehingga nanti akan mengisi lebar layar dengan secara optimal ya. Dengan kata lain, nilai 2 dia akan mengunci jumlah kolom menjadi dua gitu ya. Sedangkan untuk si auto fit dia akan membuat jumlah kolom itu berubah sesuai dengan ruang yang tersedia gitu ya. Jadi ada dua ya, ada yang untuk kita bikin dengan apa? Kita buat dengan angka atau kita bikin dengan auto fit gitu ya. Lalu yang kedua, ini ada Android kolom width. Nah, ini akan berfungsi nantinya untuk menetapkan lebar setiap kolom ya di dalam review secara konsisten. Nah, dengan menentukan lebar kolom ini nantinya setiap kolom di dalam grid dia akan memiliki ukuran lebar yang tetap ya, yang tidak berubah-ubah walaupun misalnya jumlah item di dalam grid itu bertambah ataupun dia berkurang gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini ya. Jika kita akan menggunakan Android kolom grid ya, kita isi dengan 100 dp, maka setiap kolom di dalam review dia akan memiliki lebar itu 100 dp ya, atau dp ini kita sebut dengan density independent pixel ya, yang artinya ukuran ini akan terlihat serupa ya di berbagai perangkat dan kepadatan layar yang berbeda gitu ya. Kemudian yang ketiga ada Android vertical spacing. Nah, ini biasanya ya digunakan nanti untuk menentukan jarak vertikal antara baris-baris di dalam grid view gitu ya. Dengan mengatur jarak ini nanti kita bisa menambahkan beberapa ruang kosong ya antara satu baris item dan baris berikutnya di dalam suatu grid. Nah, nantinya dia akan membuat suatu tampilan yang lebih rapi dan mudah dibaca ya, atau lebih simple ya, lebih mudah enak dibaca gitu. Contohnya misalnya jika Anda menetapkan sebuah Android vertical spacing itu ada 10 dp gitu ya, maka maka akan ada jarak sebesar 10 dp ya, 10 dp antara baris satu dengan baris berikutnya gitu ya. Jadi ada pemisah jarak antara kalimat pertama dan kalimat kedua untuk memudahkan si user membaca ya, agar tidak bingung ya membaca suatu kalimat itu ya. Oke, ini kemudian nomor 4 ada Android horizontal spacing, juga hampir sama ya, hampir sama dengan yang vertikal, cuma bedanya yang satu vertikal dan satu lagi horizontal. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Nah, ini ya tampilannya untuk di pemrograman mobile. Oke, kemudian kita masuk ke poin 12. Di sini ada tentang date dan time ya. Nah, dan kita masuk ke topik pertama dulu ya, ada date ya. Date picker ini merupakan suatu widget ya yang di Android Studio yang nantinya akan memudahkan si pengguna untuk memilih tanggal ya, baik itu hari, bulan, dan tahun. Nah, dari sebuah tampilan kalender, maka date picker ini sering digunakan ketika aplikasi memerlukan masukan ya berupa tanggal, misalnya tanggal lahir, tanggal pemesanan atau tanggal janji nantinya. Nah, di Jet ini juga dia ada beberapa atribut ya, beberapa atribut yang digunakan di dalam Android ya. Yang pertama ini ada Android Calendar View Show. Yang ini bisa digunakan nantinya untuk mengatur apakah si date picker ini akan menampilkan kalender secara visual ya. Bisa tampilannya dalam bentuk kalender ya, ataupun juga tidak nantinya. Nah, di sini contoh pengaturannya nanti jika kita menetapkan ya, misalnya kita menggunakan Android Calendar View Show, kita bikin true, maka dipikir dia akan menampilkan kalender secara visual ya, yang nanti akan memungkinkan si pengguna untuk memilih tanggal dengan melihat bulan dan hari di dalam kalender tersebut. Dan nanti ini akan memudahkan pemilihan tanggal karena pengguna dapat langsung melihat ya tata letak si kalender tersebut. Nah, sebaliknya kalau kita bikin ke false ya, maka
dia pikir dia akan menggunakan format lain ya, seperti spinner ya, memilih angka yang berputar gitu ya. Dengan spinner nantinya si pengguna memilih tanggal dengan mengulir angka untuk hari, bulan, dan tahun secara terpisah ya, tanpa kita menampilkan suatu kalender gitu ya. Jadi ada dua ya. Jadi nanti disesuaikan saja ada di semuanya apakah menggunakan true atau false. Jadi sesuaikan dengan aplikasi yang akan adik kembangkan. Kemudian yang kedua ini ada atribut min date ya. Nah ini biasanya digunakan nantinya untuk mengatur batas tanggal ya, batas tanggal paling awal yang akan dipilih ya oleh si pengguna di dalam The Picker. Nah ini nantinya akan dengan ini ya, apa dengan menentukan tanggal minimum ya, tanggal minimum. Nanti kita bisa membatasi ya agar si pengguna hanya dapat memilih tanggal itu mulai dari tanggal tertentu ke depan ya, dan tidak bisa membeli tanggal sebelumnya gitu ya. Nah, contohnya kita bisa menetapkan ya Android min date ini kita bikin misalnya tanggal 1 bulan bulan 5 tahun 2024 itu ya. Maka si pengguna dia hanya bisa memilih ya mulai dari tanggal sekian ya sampai dengan ke atas gitu ya. Jadi kalau tanggal sebelumnya maka dia akan dikunci ya atau dia tidak bisa dipilih gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini ada Android Max Date ya. Nah, ini biasanya nanti akan digunakan untuk menetapkan batas tanggal paling akhir ya yang dapat dipilih oleh si pengguna di dalam date picker. Nah, nantinya dia akan menentukan tanggal maksimal ya, tanggal maksimal. Nanti kita juga dapat yang membatasi agar si pengguna ini hanya dapat memilih ya tanggal hingga batas tertentu ya dan tidak bisa memilih tanggal setelahnya gitu ya. Nah, hampir sama ya konsepnya sama yang tadi ya, cuman yang tadi itu ada batas minimal tanggal pengisian dan satu lagi batas maksimal tanggal pengisian ya. Jadi kita bisa menentukan minimal dan maksimal dalam pengisian suatu data. Oke, ini contohnya ya. Ini ada contohnya. Ini kalau kita menggunakan Android Calendar Visio dalam menggunakan kita atur menjadi false gitu ya. Tapi kalau kita tidak bikin false, dia akan membentuk seperti kayak combo box ya. Kayak combo ya. Kayak apa namanya? Kayak text box gitu ya. Kemudian kita tinggal pilih-pilih ya. Kita scroll tanggal-tanggal seperti itu. Jadi terserah adik-adik semuanya mau menggunakan yang mana konsep untuk menampilkan sebuah date gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke time picker ya. Ini time picker ini merupakan suatu widget ya yang nantinya dia akan memungkinkan si pengguna ya untuk memilih waktu ya, yaitu jam, jam dan menit ya. Nah, time picker ini akan digunakan nantinya ketika aplikasi membutuhkan suatu input waktu tertentu ya seperti ada waktu pengingat, kemudian alarm atau jadwal pertemuan nantinya. Nah, di time ini dia akan digunakan ya untuk mengatur suatu format ya waktu yang akan ditampilkan di dalam time picker. Dan nantinya di sini juga ada beberapa atribut ya yang menentukan apakah waktu ini akan ditampilkan dalam format 24 jam atau format 12 jam ya dengan indikator itu ada AM atau PM gitu ya. Nah, di sini ada penggunaannya ya, yaitu ada Android is 24 Hours View. Nah, ini biasanya kita akan menetapkan ya Android 24 Hours View ini akan menentukan maka kita kalau kita bikin true maka si timepicker dia akan menampilkan waktu dalam format 24 jam. Misalnya kalau kita menunjukkan waktu 14, dia akan menampilkan itu jam 2 siang gitu ya. Oke, kemudian sebaliknya kalau kita bikin false maka dia akan menampilkan formatnya 12 jam gitu ya. Misalnya kalau 12 jam berarti jam 2 PM gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini contohnya ya. Ini contohnya ya. Kalau 12.30 ada AM dan PM. Oke, kemudian kita masuk ke poin 13. Ini ada map view dan web view. Nah, map view ini merupakan suatu widget ya di dalam Android Studio yang nantinya akan memungkinkan sebuah aplikasi ini akan menampilkan peta ya, peta dari si Google Map secara langsung di dalam interface si aplikasi. Nah, map view ini cocok ya digunakan nantinya ketika aplikasi dia perlu menampilkan suatu lokasi ya. Nanti akan dia menandai beberapa titik tertentu ya di dalam suatu peta atau nanti akan menyediakan fitur sifatnya untuk navigasi berbasis peta gitu ya. Nah, eh, kemudian di Mapview juga ya dia bisa digunakan nantinya untuk menampilkan peta yang sifatnya interaktif yang nantinya si user juga bisa ya untuk melihat dan berinteraksi dengan berinteraksi dengan lokasi ya, baik itu menandakan menambah
tanda marker, kemudian melihat rute navigasi langsung di dalam aplikasi ya, tanpa kita harus beralih ke aplikasi Google Map nantinya. Oke, kemudian kita masuk ke ini ya, tadi map view, lalu ada web view. Nah, web view ini merupakan webcam yang nanti akan memungkinkan aplikasi ini akan menampilkan halaman web secara langsung ya di dalam sebuah aplikasi, sehingga nantinya si pengguna dia tidak perlu ya untuk membuka browser eksternal untuk mengakses website tersebut ya. Nah, dengan adanya web view ini nanti kita dapat membuat halaman web atau konten HTML ya, dari URL tertentu ya, atau konten lokal yang di dalam suatu aplikasi nantinya. Nah, fungsi dari web view ini adalah digunakan nantinya untuk menampilkan halaman web ya, yang misalnya menampilkan dokumentasi, kemudian standar ketentuan atau konten online lainnya tanpa harus kita meninggalkan aplikasi. Nah, hal ini nanti akan memungkinkan aplikasi untuk mengintegrasi konten web sebagai bagian dari interface dari aplikasi gitu ya. Jadi kalau ada di membuat aplikasi berbasis web view cukup mudah ya. Nanti kita tinggal copy saja linknya, kemudian kita pindahkan ke dalam Android tanpa kita harus ketik dulu website yang kita tuju ya. Kemudian kalau di Android kan tinggal kita buka aplikasi dan sudah muncul aplikasi gitu. Apa kita harus mengetikkan dulu web yang akan kita tuju. Oke, kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ini ada tentang image view ya. Nah, image view ini merupakan suatu bagian ya di dalam Android Studio ya yang dirancang nantinya untuk menampilkan gambar di dalam aplikasi ya. Nah, image view ini nantinya akan memungkinkan gambar ditampilkan itu dari baik itu dari sumber internal seperti downloadable atau dari URL ya jika gambar ditampilkan secara dinamis gitu ya. Nah, misalnya kita bisa juga ya menampilkan foto profil pengguna atau gambar produk ya, maka kita bisa menggunakan image view ya untuk tujuan itu tadi ya untuk menampilkan profil pengguna atau gambar satu produk. Kemudian email view ya. Nah, di email view ini ada beberapa ya, ada beberapa kriteria atau beberapa apa ya, beberapa komponen ya yang bisa digunakan nantinya untuk dalam untuk menggambarkan suatu gambar ya. Nah, pertama ini ada Android SRT ya. Nah, ini nantinya dia berfungsi untuk menentukan ya gambar mana yang akan ditampilkan di dalam image view. Dan nantinya kita bisa juga mengambil gambar ya dari folder downloadable di dalam project Android. Nah, contohnya jika kita menulis seperti ini ya, Android sama titik dua SRT ya, kemudian kita bikin downloadable, kemudian kita masukkan emailnya ya, apa email gambar yang artinya nantinya image view dia akan menampilkan gambar bernama ya, gambar bernama eh, apa ya, gambar bernama kayak sample image yang ada di dalam folder downloadable nantinya ini merupakan jadi ini ya nantinya akan menentukan gambar yang akan ditampilkan gitu ya. Kemudian yang kedua ada Android scale type. Nah, ini nantinya akan mengatur ya, mengatur cara gambar ditampilkan di dalam image view. Nah, di sini ada beberapa ya pilihan ya. Beberapa pilihan yang bisa kita terapkan itu ada center crop ya. Ini nantinya dia bisa memperbesar gambar agar memenuhi sebuah view. Nah, bagian gambar ini tidak akan dimuat ya atau akan dipotong di tepinya gitu ya. Lalu yang kedua itu ada fit center. Nah, nantinya ini akan berfungsi ya untuk mengecilkan atau memperbesar gambar ya agar muat di dalam image view tanpa dia uh, terpotong gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita menggunakan center crop, kita akan membuat gambar yang ini memenuhi seluruh area dari image view ya. Namun sebagian sisi gambar mungkin akan terpotong ya untuk menyesuaikan dari ukurannya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, ada di semuanya ya, beberapa contoh gambaran ya. Kalau kita menggunakan center, berarti dia hasilnya seperti ini ya. Lalu ada center crop, kemudian ada center incident ya, seperti itu. Kemudian ada metric, lalu ada fit center, fit end, fit start, dan fixed. Jadi ada cukup banyak ya penggunaan dari image view ya, dan beserta dengan fungsi-fungsinya ya. Ini merupakan salah satu saja ya, salah satu contohnya kalau kita menggunakan image view dengan berbagai cara. Oke, kemudian kita masuk ke poin 15. Di sini ada tentang spinner ya. Nah, spinner ini ya merupakan widget juga di dalam Android Studio yang akan menampilkan drop down list ya. Nantinya di mana si pengguna dapat memilih salah satu item ya. Nah, widget ini nanti akan sangat berguna ketika kita memilih satu item dari daftar pilihan ya. Seperti itu ada kategori, kemudian jenis kelamin atau
ukuran produk ya. Nah, ketika si pengguna menyentuh si spinner, maka menu drop down ini akan muncul ya dan menampilkan semua nilai yang tersedia untuk dipilih ya oleh si user. Nah, di spinner ini ya, di sini ada beberapa atribut yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada Android Prom ya. Nah, Android Prom ini atribut yang akan digunakan di dalam widget spinner ya di Android. Dia akan menampilkan teks atau petunjuk ya sebelum pengguna memilih item dari daftar. Nah, biasanya teks ini akan memberikan sebuah arahan ya kepada si pengguna tentang apa yang harus dipilih ya gitu. Sehingga nantinya akan meningkatkan pengalaman si pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya kita misalnya menggunakan seperti ini ya, Android prompt sama dengan pilih opsi. Dia akan menampilkan teks pilih opsi gitu ya di bagian atas drop-down saat pengguna membuka suatu daftar. Dia akan memberikan arahan tentang pilihan yang tersedia ya. Jadi kalau sebelum kita memilih, dia akan munculkan dulu teks lebih pilih opsi gitu ya. Baru ada nanti di bawahnya ada beberapa pilihan yang akan dipilih. Kemudian ada Android NTS ya. Nah, ini biasanya digunakan di dalam widget spinner ya di Android untuk menentukan daftar pilihan yang akan dimasukkan langsung dari result array. Nah, nantinya ini dengan menggunakan atribut ini ya, kita dapat mendefinisikan pilihan yang tersedia di dalam suatu spinner tanpa perlu kita menulis coding tambahan ya untuk mengisi data. Contohnya, kita bisa mengisi nih Android titik dua entries, kemudian kita bikin add array underscore item list ya. Nanti dia akan membuat spinner, dia akan menampilkan pilihan dari daftar array yang bernama item list yang ada di dalam si array uh, SML gitu ya. Oke, ini ya, ini ada beberapa contoh ya. Contohnya ya, kalau penggunaan dari spinner ya, di sini kita lihat ya, kalau kita pilih planet, dia akan munculkan beberapa jenis planet atau bisa pula kita menentukan misalnya menu makanan, ya, dia akan munculkan menu makanan. Kalau kita bikin menu minuman, dia akan munculkan menu minuman gitu ya. Oke, cukup ya adik-adik semuanya. Pertemuan hari ini kita sudah cukup membahas tentang beberapa widget view ya, yang kelanjutan dari minggu lalu. Nah, kita akan mencobakan untuk praktik ya, praktik berdasarkan ke 8 poin yang tadi ya. Oke.